Salam Zobi. Oke, kembali lagi bersama aku ya, karena mungkin ini di video lanjutan dari video yang pertama. Kalian bisa lihat di sini atau di link di bawah ada video yang part 1. Oke, di lanjutan video ini seperti biasa kayak video kemarin, aku akan mencoba memprediksi atau mungkin men-challenge diri sendiri untuk menebak judul anime dari couple anime yang ada, dan aku akan mencoba memperkirakan siapa yang berganti marga kalau misal mereka sudah menikah. Apakah yang cowok yang berganti marga ke cewek atau si cewek yang akan berganti marga ke cowok gitu ya. Mungkin di video kemarin tuh banyak yang masih slice of life animenya ya, kalau maksudnya yang normal-normal saja, belum ada yang fantasi, belum ada yang supranatural atau bagaimana ya. Mungkin Minonawa sih yang supranatural, tapi mungkin nanti akan ketemu di sini karena di sini masih banyak dan akan mungkin bisa jadi yang fantasi-fantasi akan muncul di sini gitu ya. Oke, mungkin biar bisa banyak penjelasannya kita nggak usah lama-lama lagi untuk openingnya. Oke, kita bisa opening dulu. And Yohanichi Hisae Yokoso. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Seperti biasa, kita ambil satu dan kita akan tebak anime apa dari couple yang ada gitu ya. Oh, ini udah menarik dari awal-awal. Oke, dari ini couple-nya adalah Tsutsui Hikari dan Igarashi Iroha. Ini dari anime itu 3D Kanojo ya, 3D Kanojo Girl kalau bener. Itu animenya ya bagus sih, maksudnya karena memang maksudnya lebih ke slice of life. Yang awalnya si Hikari Tsutsui ini dia maksudnya agak noleh banget karena dia wibu, terus dia mungkin yang teman-teman dekatnya cuma satu orang, dan akhirnya dia bisa ketemu si Iroha, pacaran, lalu ada di season 2 yang drama-drama itu, dan sampai akhirnya mereka bisa menikah di akhir-akhir. Walaupun tidak dijelaskan nama mereka setelah menikah, tapi udah kelihatan ya kalau misal ini si Iroha yang harusnya masuk ke keluarganya si Hikari, yang awalnya Igarashi Iroha menjadi namanya menjadi Tsutsui Iroha. Wih, keren. Tsutsui Hikari dan Tsutsui Iroha, couple yang keren. Lanjut. Oh, kita acak-acak, siapa tahu dapat yang fantasi. Ada kok yang fantasi. Nah, apa ini? Waduh. Oke, ini dari anime, salah satu anime NTR yang aku rekomendasikan ya, yaitu dari anime White Album 2. Ada Kitahara Haruki dan Ogiso Setsuna. Kenapa aku nggak milih Toma, padahal aku kan tim Toma kan? Karena kalau di episode 13 itu kan si Toma sudah mungkin bisa aku bilang menyerah, dan akhirnya dia pergi ke Prancis ya, nggak aku ingat ya, ke Paris untuk tinggal bersama ibunya, dan otomatis si Setsuna yang menang karena Setsuna yang mendampingi Haruki sampai akhir gitu kan ya. Dan ya, kalau mereka menikah, siapa yang berganti nama yang harusnya Setsuna, karena Setsuna kan masih punya adik dan adiknya cowok pula, jadi marga Ogiso masih ada, dan mereka akan menjadi couple dengan nama Kitahara Haruki dan Kitahara Setsuna. Wih, keren. Oke. Ini mungkin agak panjang ya penjelasanku tadi, tapi ya gimana lagi karena animenya bagus sih. Oke, lanjut. Ini dari anime, ini dari Kijima Takumi dan Horie Ao. Itu dari anime Midarana Aochan wa Benkyo ga Dekina. Itu anime yang cukup singkat ya, karena walaupun 12 episode tapi kan hanya 12 menit per satu episodenya. Jadi bisa dibilang hanya 6 episode, tapi ceritanya cukup bagus tentang Ao yang sebenarnya pinter, tapi dia mulai belajar tentang cinta dan akhirnya malah mengganggu belajarnya. Bisa dibilang nanti mereka berdua akan menikah, dan siapa yang akan berganti marga. Di sini aku agak bimbang karena Ao itu merupakan anak tunggal gitu, dan dia merupakan anak dari penulis novel terkenal. Jadi bagaimana kalau mereka menikah? Ini kemungkinannya masih 2 ya. Jadi tapi yang aku perkirakan yang berganti nama adalah si cowoknya, yang awalnya Kijima Takumi dan Horie Ao menjadi Horie Takumi dan Horie Ao gitu ya. Ya karena
kemungkinan besar itu kan derajat si Ao kan lebih tinggi dari Takumi kan, karena kalau di Jepang yang aku tahu kalau misal pasangan cewek dan pasangan cowok masih derajatnya tinggian yang cewek, maka yang cowok harus ikut yang cewek karena untuk meneruskan marganya gitu, agar marganya tidak putus di situ gitu. Kalau misal Ao berganti nama menjadi Kijima Ao kan otomatis marga Horie kan sudah berhenti di ayahnya doang kan, jadi nggak ada penerusnya gitu kan. Ini tujuannya untuk meneruskan meneruskan marganya saja gitu loh, biar nggak hilang gitu ya. Oke, lanjut. Ini dari anime, ini dari anime Uozumi Rikuo dan Nonaka Haru dari anime Yesterday wo Otate. Ini ya anime cukup keren juga sih tentang anime NTR ya. Aku bingung sih kenapa kok gagaknya bisa takluk, maksudnya kayak hewan peliharaan sehari-hari gitu loh. Tapi ya seru juga sih nontonnya. Ini anime ini cukup bagus karena memang visualnya keren, dan ya pada akhirnya si Uozumi akan memilih si Nonaka ya. Kalau misal mereka menikah, maka couple ini akan berganti nama menjadi Uozumi Riko dan Uozumi Haru. Haru lagi berarti dia lahirnya di musim semi. Ini semoga saja bisa dapat banyak ya couple-nya, karena memang aku tadi di openingnya cukup singkat, harusnya bisa dapat banyak. Wah, akhirnya kita nemu anime fantasi. Animenya adalah SAO atau Sword Art Online. Ya couple-nya pasti udah jelas lah, yaitu si Kirigaya Kazuto dan Yuki Asuna. Ya si Kiritot itu memang keren sih, memang udah ganteng, OP, keren, pinter, punya cewek yang orang kaya pula. Wah udahlah the best itu, punya harem, adiknya sendiri suka. Wah udah the best itu memang si orang. Oke, tapi harusnya karena itu animenya bukan harem, maksudnya walaupun harem tapi mereka endingnya bukan harem, karena memang pasti Kirito akan memilih satu orang yaitu si Asuna dan akan berganti nama. Karena si Asuna sudah punya kakak laki-laki ya, jadi otomatis marga Yuki Asuna ini sudah marga Yuki ya, berarti marga Yuki sudah dipertahankan oleh si kakaknya, jadi otomatis Asuna harusnya ikut Kirito. Jadi yang nama Kirigaya Kazuto dan Yuki Asuna berganti nama menjadi Kirigaya Kazuto dan Kirigaya Asuna. Best couple sih, keren itu anime. Aku menunggu sih SAO progresif yang katanya akan rilis tahun ini ya, moga-moga saja A1 Pictures dilancarkan ya, agar ya mungkin dipermudah dan bisa cepat lancar, karena memang kata alurnya kan kembali lagi ke alur SAO yang awal-awal itu kan. Jadi mungkin kita akan nostalgia sambil melihat visualnya yang lebih keren lagi, karena ini visual 2021 harusnya visual udah keren banget lah daripada SAO yang pertama visual 2012 kan gitu. Oh, fantasi lagi. Ini dari aku males banget menyebut judulnya karena ini judulnya panjang banget. Kita singkat saja ya, dari anime Kimi-sen. Ini anime Kimi-sen yaitu Low Nebulis 9 Elisiese atau Alice dan si Iska. Iska aku nggak tahu ini karena memang nggak ada marganya ya. Ini memang anime ini seru ya, karena memang si Iska itu dari pihak kerajaan bertempur dengan kekaisaran gitu, atau kebalik ya aku lupa. Dan mereka walaupun ibaratnya kayak Romeo Juliet, tapi pada akhirnya pasti mereka kemudian bisa bersatu gitu untuk mempersatukan kedua wilayah yang masih berperang gitu ya. Dan bagaimana kalau mereka menikah? Ya jelas karena Iska gak punya marga, otomatis Iska akan ikut marganya si Alice gitu, yang mungkin berarti couple-nya akan menjadi Low Nebulis 9 Elisiese dan Low Nebulis 9 Iska gitu ya. Harusnya gitu sih. Karena ini kok mungkin kalian bingung ya, kenapa kok marganya ada di depan? Karena ini mungkin masih mengikuti tradisi di negara barat ya. Kalau di negara barat itu marganya ada, maksudnya harusnya kan ada di belakang ya. Kalau misal di anime itu kan tulisannya Elisiese Low Nebulis 9, tapi karena memang ini untuk mempermudah kita saja, jadi aku taruh marganya di depan gitu. Kalau di negara barat kan marganya di belakang gitu ya. Kalau di Jepang marganya di depan. Itu aja perbedaannya sebenarnya. Oke, dari anime ini dari anime seru juga sih, Hashiba Junichi dan Yame Yukana. Ini dari anime
dari anime yang sebenarnya kalian yang masih belum 18 tahun masih belum boleh menonton ya, karena ini animenya agak ya, dari anime Hajime no Girl gitu ya. Ya anime ini cukup seru ya, karena memang si Junichi yang awalnya hanya siswa no lab, maksudnya siswa biasa saja, tiba-tiba menembak seorang girl ya. Kalau misal di sini tuh namanya cabe gitu, malah tiba-tiba diterima. Padahal Yukana kan memang maksudnya postur tubuhnya bagus, OP, cantik pula, malah mau pacaran dengan si Junichi ya, gitulah. Ya kita nggak tahu ya jodoh itu maksudnya datang kapan dan sama siapa juga kita nggak tahu, karena itu memang salah satu dari 3 misteri ilahi gitu ya. Malah ya udah lanjut aja, malah nanti aku takutku salah. Ini yang aku ya, ini loh yang bener-bener yang aku maksud tadi. Kalau tadi kan si Ao maksudnya si cowok yang ikut si cewek ya, si Kijima ikut marganya Ao. Nah ini juga si Yukihira Souma dan Nakiri Erina, kalian pasti udah tahu di anime ini. Ya aku nggak mau berbohong pada diri sendiri kalau walaupun anime Shokugeki no Souma ini nggak romance ya, nggak, karena memang endingnya ya semuanya udah kelihatan bahagia gitu, happy ending udah, walaupun nggak ada kelihatan romansnya atau mungkin si Souma atau Erina menikah nggak kelihatan. Tapi kalau misal kedua couple ini menikah, itu siapa yang ganti marga? Ini pendapatku pribadi, yang ganti marga adalah si Souma. Kenapa? Karena pangkat maksudnya atau derajat keluarga Yukihira dan keluarga Nakiri itu tinggian Nakiri, itu sudah jelas banget, karena Nakiri adalah keluarga yang punya sekolah masak elit ya di Jepang gitu, nomor 1 di Jepang gitu. Ayahnya Erina saja ganti marga kan, dan ya itu sudah wajar banget karena memang derajat keluarga lebih tinggi, bisa juga bisa menjadikan yang cowok ganti ke cewek gitu ya. Jadi alasan yang pertama karena keturunan, alasan kedua karena derajat ya, gitu ya. Maka yang akan ganti nama menjadi Yukihira Souma, yang awalnya Yukihira menjadi Nakiri Souma dan Nakiri Erina. Keren sih, aku gak bisa bayangin sih kalau Souma sama Erina nikah, maksudnya skill dewa sama si lidah dewa bersatu tuh anaknya kayak apa gitu loh. Apakah dia akan memasak masakan yang belum pernah ada di dunia lagi gitu kan, nggak tahu. Oke, ini dari anime, ini dari movie ya, dari ini termasuk anime apa ini, maksudnya alurnya sih wah paralel banget sih ini. Anime Hello World, Katagaki Naomi dan Ichigyo Ruri. Nah ini anime sebenarnya saat aku menonton awal-awal bingung banget, sampai aku bikin video di channel ini saja yang pembahasan Hello World itu masih bingung bagaimana alurnya gitu. Dan ya walaupun aku masih bingung, tapi tetap endingnya kan mereka dapat bersama kembali gitu, dan bisa saja mereka nanti akan menikah. Bagaimana kalau mereka menikah? Maka yang berganti nama adalah si Ruri, yaitu nama couple-nya adalah Katagaki Naomi dan Katagaki Ruri. Keren. Lagi kita ambil lagi. Ini mungkin masih bisa 2 lagi ya. Oke. Ini adalah ini dari anime fantasi lagi. Nah, ini akhirnya di channel ini kebanyakan anime fantasi ya, yang ya maksudnya nggak slice of life mulu gitu. Kanbara Akihito dan Kuriyama Mirai, ini dari anime Kyokai no Kanata. Ya, anime itu bagus ya karena ada season 1, ada movie, dan ada movie yang flashback. Maksudnya movie sebelum season 1 gitu ya alurnya. Oke, anime ini memang ya dramanya bagus dan visualnya bagus karena memang bikinan dari KyoAni atau Kyoto Animation. Dan bagaimana kalau mereka menikah? Yang harusnya yang berganti nama adalah si Mirai ya, yang maka couple-nya akan berganti nama menjadi Kanbara Akihito dan Kanbara Mirai. Mirai itu artinya masa depan ya. Ayo kita undi ini, karena ini mungkin couple terakhir di video kali ini. Kita akan tebak siapa. Ayase Koyuki dan Setoguchi Hina. Ini dari anime yang di video yang pertama, dari maksudnya di Honeyworks series ya, dari animenya Honeyworks. Itu animenya kan ada movie 1, terus movie 1 lagi, baru 6 episode gitu. Nah dari anime yang kedua, ini dari movie yang kedua, Tsukine Naro Sono Shunkanwo Kokuhaku Jiko Linkai. Anime ini kan lebih, yang kalau di
film yang pertama kan fokusnya ke Natsuki dan si Yu. Nah, kalau yang di film kedua itu fokusnya ke adiknya Yu, yaitu si Hina. Si Hina ini sejak SMP itu menyukai kakak tingkatnya ya, yaitu si Ayase Koyuki. Dan si Ayase Koyuki pindah ke SMA, dan si Hina mengejar si Koyuki di SMA yang sama dengan harapan mereka bisa bersama dan bisa berhubungan cinta, maksudnya berhubungan romantis seperti pacaran gitu. Tapi pada akhirnya ditolak sih. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi itu termasuk salah satu couple yang bagus. Jadi bagaimana kalau endingnya tuh berubah gitu, dan mereka tiba-tiba bersama kembali saat kuliah dan mereka menikah gitu. Maka yang berganti nama jelas adalah si Hina, karena si kakaknya kan sudah mau sudah maksudnya sudah punya warisan marga gitu loh. Warganya tidak putus di Hina. Jadi otomatis yang ini yang berganti nama si Hina, dan namanya akan menjadi Ayase Koyuki dan Ayase Hina. Ini couple-nya bagus sih, aku suka. Apalagi si Koyuki, walaupun si Koyuki ya sabar ya, karena dia gagal mendapatkan Natsuki, tapi malah disukai Hina, malah ditolak. Ya udah, nggak apa-apa. Itu saja ya mungkin video kali ini. Ini sebenarnya masih banyak sih, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kita akan bikinkan di video selanjutnya saja. Jangan lupa kalian like dan kalian komen lagi siapa couple-couple yang bisa aku bahas gitu ya. Kalian bisa join juga di grup Facebook, grup WA ataupun yang lain, DM Instagram juga bisa. Kalau kalian punya couple yang menarik untuk dibahas gitu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ja, mantap.